Terima kasih Farah. Kemudian ada transaksi mata uang asing entitas yang berdiri sendiri. Ada item monetary versus non-monetary. Monetary item itu adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau disajikan dalam unit uang yang tetap. Misalnya kas, piutang atau uang atau kewajiban lainnya yang angka dan jumlah nilai uangnya yang tetap itulah yang akan ditagih, dibayar di masa yang akan datang tanpa ada perubahan. Jadi nilainya itu tetap. Sedangkan non-monetary item, nilai di mana jumlah uangnya tidak ditetapkan menurut kontrak perjanjian. Misalnya investasi dalam instrumen ekuitas, pendapatan diterima di muka, dan deposit yang tidak bisa dikembalikan. Transaksi mata uang asing entitas yang berdiri sendiri. Pertama, ada pada tanggal transaksi mata uang asing itu transaksi dicatat pada kurs spot aktual. Pada tanggal neraca berikutnya, monetary item itu disesuaikan menggunakan kurs penutupan pada tanggal neraca. Sedangkan non-monetary item tidak dilakukan penyesuaian karena item diukur berdasarkan kurs historis. Non-monetary item yang diukur dengan fair value diterjemahkan menggunakan nilai tukar pada tanggal fair value ditentukan. Ada transaction exposure. Transaction exposure itu apa sih? Transaction exposure adalah ukuran perubahan nilai dari kewajiban keuangan di masa lalu yang belum jatuh tempo sampai setelah adanya perubahan kurs. Jadi, transaction exposure itu terjadi pada arus kas perusahaan yang diakibatkan oleh kontrak kewajiban yang telah dilakukan. Terdapat item-item yang terpapar risiko valuta asing. Pertama, mata uang asing item monetary dan item non-monetary yang dicatat menggunakan fair value. Pengukuran kembali pada neraca dan tanggal penyelesaian akan menimbulkan keuntungan atau kerugian pada kurs. Nah, ada exposure asset sama exposure liability. Kalau foreign currency-nya terdepresiasi, exposure asetnya itu kursnya akan loss. Sedangkan liabilities-nya akan gain. Kalau foreign currency-nya appreciate atau meningkat, dia exchange gain untuk exposure asetnya, sedangkan kursnya akan loss untuk exposure liability. Perlakuan terhadap transaksi gain and loss-nya. Pertama, monetary item diakui sebagai laba atau rugi entitas. Pengecualiannya ketika keuntungan atau kerugian kurs pada pinjaman antar perusahaan yang mana merupakan perpanjangan dari investasi bersih induk. Itu tidak bisa dimasukkan ke laba rugi, tapi dia masuk ke ekuitas pada laporan keuangan konsolidasi karena merupakan transaksi antar perusahaan induk dan anak. Kemudian non-monetary item yang dicatat pada nilai wajar itu pengakuannya sama dengan gain or loss pada item non-monetary. Misalnya investasi tersedia untuk dijual itu akan dicatat di ekuitas. Perbedaan nilai tukarnya. Kemudian ada transaksi pada laporan keuangan mata uang asing. Untuk accounting exposure itu transaction exposure sama translation exposure. Transaction exposure itu muncul dari transaksi mata uang asing. Misalnya piutang dagang dalam mata uang asing. Dia menghasilkan gain or loss transaksi. Dicatat dalam buku entitas individu. Untuk translation exposure itu timbul karena dia ada perbedaan. Jadi karena laporan keuangan mata uang asing pada operasi luar negeri. Sedangkan mungkin dia pelaporannya menggunakan uang yang bukan mata uang asing atau dia fungsionalnya beda dengan foreign currency-nya sehingga menghasilkan gain or loss transaksi. Disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian nanti akhirnya sebelum konsolidasian itulah dia nanti disamakan. Ada mata uang presentasi versus mata uang fungsional. Perusahaan dapat memilih mata uang apa saja sebagai mata uang penyajian. Untuk entitas grup, mata uang yang disajikan anak adalah mata uang yang dipresentasikan induk. Jadi, yang disajikan anak itu harus sama mata uangnya dengan induknya. Nah, IAS 21 menspesifikasikan dua pendekatan untuk menerjemahkan laporan keuangan. Bisa dilihat, ini penjelasannya. Untuk metode kurs penutupan atau closing rate digunakan untuk menerjemahkan laporan keuangan dari yang fungsional ke mata uang presentasi atau mata uang yang akan dilaporkan di laporan konsolidasinya. Kemudian untuk pengukuran ulang atau metode temporal atau remeasurement digunakan untuk menerjemahkan keuangan pernyataan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Jadi kebalikannya gitu.
Nah, ada faktor-faktor untuk mengukur mata uang fungsional operasi luar negeri. Dia itu terindikasi atau indikator di mana mata uang fungsional operasi luar negeri adalah mata uang lokal, atau dia operasi luar negeri itu adalah mata uang fungsional perusahaan induk itu sendiri. Ada indikator pertama, hubungan operasi dengan perusahaan induk. Ketika operasi luar negeri memiliki signifikansi otonomi dari induk, berarti dia adalah mata uang lokal. Ketika operasi luar negeri adalah perpanjangan dari induk, berarti dia merupakan mata uang fungsional perusahaan induk. Transaksi dengan perusahaan induk, ketika proporsi transaksinya rendah, dia itu mata uang lokal. Ketika proporsinya tinggi, sebaliknya. Ketergantungan arus kasnya itu sama. Kemudian kemandirian finansialnya, ketika dia mata uang lokal tidak tergantung pada perusahaan induk, sedangkan kalau dia mata uang fungsional perusahaan induk, tentunya dia bergantung pada perusahaan induk itu sendiri. Ada choice of functional currency. Kalau dia independent, functional currency should be either local or a third currency. Jadi menggunakan closing rate method. Ketika dia terintegrasi dengan parent, operasionalnya dia terintegrasi dengan parent. Jadi fungsional currency-nya harus currency dari parent-nya. Jadi sama, fungsional currency-nya adalah currency yang digunakan oleh parent-nya juga dengan menggunakan remeasurement atau temporal method. Ada functional to presentation currency. Nah, ada fitur-fitur dari metode closing rate. Ini agar mudah melihat di closing rate ketika item aset dan liabilitas baik monetary dan non monetary itu menggunakan closing rate. Ketika pendapatan dan beban itu menggunakan aktual atau average rate. Translasi keuntungan atau kerugian diambil ke ekuitas sampai lepasan operasi luar negeri. Nah, di sini operasi luar negeri itu dipandang sebagai investasi pasif oleh induk. Oleh karena itu, pengembalian induk dalam bentuk dividen dan apresiasi modal. Nilai investasi itu dipengaruhi oleh dua hal, keuntungan operasi luar negeri atau asing dan perubahan nilai tukar. Efek dari pergerakan nilai tukar diukur menggunakan closing rate. Perbedaan transaksi tidak akan berpengaruh langsung pada arus kas induk, oleh karena itu dibawa ke ekuitas. Nah, perbedaan transaksinya itu diingat lagi harus dibawa ke ekuitas karena tidak berpengaruh langsung ke arus kas induk. Masuk ke risk measurement atau pengukuran kembali. Induk dan operasi asing atau luar negeri itu beroperasi sebagai satu entitas ekonomi, beda dia dengan closing rate. Jadi transaksi operasi asing dianggap sebagai transaksi mata uang asing induk. Nah, oleh karena itu perbedaan transaksi memiliki dampak langsung pada arus kas induk, ditulis pada laporan laba rugi karena dia berdampak langsung dan sebagai dianggap satu entitas ekonomi, sehingga prosedur pengukuran kembali sama dengan yang diterapkan pada transaksi mata uang asing dari entitas yang berdiri sendiri. Ini nilai tukar yang digunakan untuk menerjemahkan item neraca. Kalau dia closing rate method, balance sheet items-nya apa, closing rate methodnya apa, remeasurement methodnya apa. Nah, itu ada yang sama, ada yang beda. Di sini di balance sheet itemnya itu ada 6. Sedangkan item laba ruginya itu ada 4, bisa dibaca. Terakhir dari saya adalah translation exposure. Exposure translasi sama dengan jumlah bersih aset atau liabilitas dalam neraca mata uang asing yang diterjemahkan pada nilai tukar penutupan. Dengan metode penutupan, semua aset dan liabilitas dijabarkan dengan menggunakan kurs penutupan. Jadi, item yang diekspor adalah aset bersih, yaitu aset di barang kewajiban. Di bawah metode pengukuran kembali, hanya aset dan liabilitas yang dijabarkan pada kurs penutupan atau diekspos, yaitu aset moneter bersih dan akun yang diukur berdasarkan nilai wajar. Terima kasih. Setelah ini akan dibahas oleh